What up? You. Nah, balik lagi ya di Staff Ohara Channel bersama Video Lupus dan Jajo. Oke, kita bakalan review buat chapter One Piece di 978. Baru keluar. Masih fresh from the oven, from the Oda Sensei. Ini judulnya adalah Kemunculan Tobiroko. Nah, aduh. Dalam bahasa Inggris Flying Six. The Flying Six. Nggak ngerti deh. Oke, dilihat dari gambar covernya, di sini ada pertemuan antara Si Chiffon dan Lola masih ya. Tapi pertemuan akhirnya reunian dari geng Beijing nih sama si Lola. Betul. Oke, lanjut. Kita langsung ngobrolin di Gambar selanjutnya. Nah, Seger banget ini nyelam. bisa dilihat di sini ada tulisan permulaan. Di pojok kanan bawah. Mungkin ini merupakan bagian dari kode Oda Sensei bahwa ini benar-benar permulaan dari perangnya Wano. Perang Wano masih baru permulaan. Oke, jadi kita bakalan lihat beneran si kapalnya Law Betul. itu mulai menjalankan sesuai rencana, dia mulai menyelam. Dan gue cukup kaget sih, di sini ternyata yang di dalam kapalnya Law itu bisa dibilang hanya orang-orang yang bukan petinggi-petinggi dari Nine Scabar. Iya, Ninskabar. Tapi yang di sini yang kuatnya ada Asura Doji. Asura Doji, terus ada yang sangat lumayan berguna juga buat jurusnya itu ada Reizo. Ya. Terus sama si Kawamatsu nih, si Kawamatsu juga lumayan oke, kuat juga. Sisanya udah itu adalah krunya Law. Iya, krunya Law. Ya. Sama ini ada yang si Okiku. Ya. Ya. Yang lain ada di atas kayaknya ya. Ya, yang lain di atas. Betul. Nah, ini yang gambar berikutnya, ini yang jadi bisa dibilang konsennya kita juga nih, Konsen kita juga, berdua ya. betul. Yang di gambar ini, di situ lu bisa lihat ada Usopp. Betul. Nah, Usopp ini lagi ngapain? Kalau yang jadi fokus kita nih ada Usopp lagi manjat. Ini lagi manjat tiang apa ya sebetulnya, tiang kapalnya si Sanigo lah. Ya. Dia biasalah sebagai seorang sniper, dia harus pergi ke tempat paling tinggi buat mantau situasi dan kondisi. Bener kata lu yang di video yang lalu. Betul. Bahwa setelah ini akan ada momen buat si tiga Trio cupu, trio lemah ini akan ada panggung ya. ada panggung buat mereka. Mereka nunjukin kemampuan, karena kan si trio lemah yang di chapter sebelumnya hanya Sebelum menonton. Aja nonton yang cupu yang si Chopper, Usopp sama Nami. Nah, ini yang dikasih unjuk gigi duluan si Usopp. Oke. Nah, ini kita dikasih gambar Pulau Onigashima. Betul. Sudah sampai di tengah-tengahnya ya. udah hampir masuk ke dalam sih. Hampir masuk ke dalam. Iya. Nah, ini ada konsen kita juga. Betul. Bahwa yang kemarin kan kita ngomongin ada Pulau Onigashima ini, apakah si tengkoraknya ini merupakan bentuk dari hasil bentukan gunung Ya, gunung yang diukir, gunung yang mirip tengkorak lah ya, tengkorak. atau lu Jo bilang waktu itu atau ini adalah Sebuah fosil tengkorak. Nah, fosil tengkorak manusia raksasa. Nah, Manusia kalau gue raksasa. bilang ini yang gue seru men, lu lihat nih di pojok kanan, nggak pojok banget, itu ada katana di situ. Nah, gue pikir katana ini ukurannya juga besar. ukurannya juga besar juga. Katana ini adalah milik si Tengkorak itu, Bisa mayat dari jadi. tengkorak itu. Bisa jadi. Gokil nggak tuh men? Lu bayangin kalau seandainya kan ini di Wano ini ada pulau di Onigashima ini yang emang dia tuh manusia raksasa dan samurai juga. Nah, mungkin. Sangat mungkin. Oke, berikutnya. Oke. Oke, di sini kita lihat di gambar bahwa akhirnya sudah mengatakan mention Kaido, dia sudah sampai tapi mention Kaido berada di bagian paling belakang. Betul. Yang jadi concern gue ini Sanji sama Zoro Ya. akrab. Di sini mereka komunikasinya lebih Tumben. bisa Tumben-tumbenan. untuk diajak komunikasi. Tumben-tumbenan, si Zoro juga nyaut ya. Iya. Zoro tapi mencium bau-bau aneh. Dari mimik mukanya kelihatan ya. Si Zoro bilang jika kita masih belum ketahuan melancarkan serangan kejutan memang rencana yang bagus. Tapi
udah kepotong sama disambung sama Usop disambung sama Usop si sniper. sniper. Dia udah ada di tempat paling tinggi, udah pakai teropong, ya kan? Dibilang ada penjaga. Tapi ini dia yang gue bilang ada panggung buat si para cecunguk ini. Bukan cecunguk, ini udah top ini. Mereka emang udah trio lemah ini. Mereka ada panggung dikasih sama Oda. Nah, dilihat nih, para penjaga kaget ketika ada sebuah biji yang datangin mereka nih, dan ternyata apa yang gue bilang itu pop green-nya si Usopp. Pop green itu hasil dari modifikasinya dia tuh si Usopp sendiri. Dan lihat itu di situ apa yang keluar, Midori Boshi Memoriso. Nah, itu jurus skillnya Usopp dari pop green yang dimodifikasi itu muncul bunga atau sebuah tumbuhan yang bisa bikin orang jadi tidur. Mantap. Sebenarnya jurusnya Usopp nih gak penting semua, men. Tapi efektif. Ini kalau dalam tim perang ini dia nih support banget parah. Nggak membunuh yang wah juga enggak, Iya, enggak yang GG banget juga enggak juga gitu loh. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, di sini Luffy kaget ternyata ada kapal-kapalnya yang banyak yang tenggelam. Apa yang terjadi kata Luffy? Wah, ini keren sih. Kinemon nih mengeluarkan statement yang keren. Dia bilang kapal-kapal harus ditenggelamkan sebab kami tak memerlukan kapal untuk kembali. Ini baru tekad samurai. Ini adalah tekad seorang samurai. Ini kalau ada juga dulu kisah aja sejaman dulu juga gitu. Pas lagi mau perang nih, si kesatria perang nih udah di pinggir pantai juga, Dia memang kekurangan pasukan juga, sama posisinya seperti ini. Dan kapal mereka dibakar. Bedanya kapal mereka dibakar. Ketika salah satu adalah ininya krocolnya nanya, kenapa dibakar, dibilang ya kan. Padahal itu adalah kapal satu-satunya kita buat kembali lagi nanti kalau seandainya kan kita gagal. Terus apa sih ketuanya bilang? Menang atau mati. Jadi ini untuk menambah semangat sebenarnya. Menambah semangat, membakar. Jadi seakan-akan tidak ada di belakang kita tembok aja udah. Iya, kita nggak bisa mundur. Pilihannya nggak ada pilihan kalah. Ya. Menang atau mati. Berarti Oda Sensei bisa jadi mengambil dari cerita itu, kisah legenda itu betul. Okay. Next. Nah, di sini ada adegan di mana ada bisa dibilang skill dari Kinemon ya. Kinemon. Oke. Skill Kinemon ini sebenarnya sempat ditunjukkan di ini ya. Pas lagi diskusi sama Doflamingo. Di Doflamingo juga kan dia sempat nyamarin jadi si kemeja dari si Zoro jadi kemeja Robin hitam, semuanya ya kan. betul. Kinemon. Nah, saat ini dikeluarin lagi nih sama Kinemon. Iya, pas lagi mau si Mugiwara sampai Wano juga kan diganti juga tuh kostumnya si Nami. Semua gitu ya kostumnya. Dan di sini sampai Kid kaget. Lucu sih ini. Kidnya sampai ikut-ikutan, terus ada killer masih dengan ketawanya apa. Ini kata killer kan ini setelan yang sama seperti yang dikenakan musuh kita. Betul. Jadi dibikin kalau kata si Kinemon ini adalah jurus kamuflase. Ya, kamuflase. Nah, di situ juga bisa dilihat si Luffy, Zoro, Brook, Chopper, Nami, Sanji. Nah, itu semuanya juga diganti. Jadi Nami cute banget sih. Nah, gue jadi Sanji. Gue juga jadi Sanji. Oke, next. Nah, ini kita udah bicara dari sisi sekarang tadi dari sisi si Mugiwara, Nine Scabbers dan para aliansinya, dan sekarang kita di posisinya si musuhnya. Betul. Dimulai dari Queen yang heboh bener. Nah, Queen emang selalu heboh men. Dan di sini juga kita dikasih lihat timnya dari bajak laut, hewan buas. Nah, di sini kita dikasih panel gede banget nih di sebelah kanan, dan ini kelihatan euforia dari acara pesta di Onigashima ini. Oke. Nah, jadi ini untuk kru-krunya itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Dimulai dari waiters, lalu ada pleasure, lalu ada gifters ya. Iya. Itu di sini nih kalau nggak salah nanti buat ini nih, buat tim-tim ini bakalan kita kulik lebih dalam lagi di video selanjutnya. Bisa. Oke. Nah, lalu berikutnya setelah itu semua tadi ada Shinichi. Nah, ada Shinichi, betul. Shinichi ini gifter elite ya. Betul. Jadi di atasnya gifters ada gifters elite. Lalu yang paling lagi dibicarakan, betul, sesuai dengan judulnya adalah
Tobiropo. Tapi emang si Queen ternyata mereka tidak pernah jawab katanya. Itu jadi biasa. Kalau si Queen tuh jadi kayak apa ya dia jatuhnya? Iya, bagian Dia lawak. pembawa acara bukan gitu, tapi dipanggilin satu-satu. Iya dari ini, dari sini Tapi kan dipanggil. bisa jadi karena efek alkohol. efek alkohol Iya, bisa kan juga. lagi party. Betul. Ya, nah berikutnya nih tadi aja ada Tobiropo. Betul. Nah, ternyata ini juga nih yang paling penting nih. Kita sebenarnya udah ada di yang sebelumnya Betul, ya, tapi di video sebelumnya. tidak terlalu dibahas banget. Nah, ternyata ini dibahas lagi. Setelah Tobiropo itu sebenarnya ada Numbers. Nah, Numbers ini adalah monster-monster besar di Pulau Onigashima kayaknya. Betul. Dia kalau ini sebelumnya salah gue juga yang gue bilang itu homisnya, bukan homis sih, maksudnya emang itu dari susunan dari bukan staff, krunya bajak laut termasuk. Dan ini kenapa monster? Karena ya di situ juga pas dipanggil sama Queen, sekarang para monster dan Numbers, jawabannya ngaco men. Hoco kuki kuyuyuyuyu. Jadi jawab kata Queen, jawaban kalian tidak kompak. Iya, karena emang bahasa monster kayaknya. Bahasa monster, jadi mereka juga nggak ngomong bahasa kita, cuma mereka memang yang nurut apa yang dibilang sama Kaido gitu. Makanya intinya itu. Selain yang itu semua, berikutnya tentu saja ada si Oniwaban ya. Oniwabanshu. Nah, ini dia nih pas lagi si Queen lagi absen satu-satu. Nah, disebutin juga nih para ninja ini harusnya nih ninjanya Oniwabanshu. Nah, Oniwabanshu ini dia pasukan elitnya si Orochi, ya, pasukan pribadi yang selalu ada di sekitarnya dan tidak terlihat. Nah, ini dari semua itu yang paling gua jadi concern gua adalah di sini Queen bilang, "Ya, terakhir para tamu yang sudah tidak asing lagi, putra-putrinya Big Mom." Nah, berarti si Big Mom kan datang kan bersama keluarganya tuh, rame-rame, terus kan terpisah. Nah, feeling gua mereka udah bergabung lagi. Iya, mereka udah ketemu lagi nih. Udah ikutan acara tapi memang tidak dilihatkan. Belum dikasih lihat. Mungkin mereka juga lagi ganti baju kimono juga kali ya. Bisa jadi. Cuman berarti wah ini makin berat men lawannya men. Iya. Tapi tanpa Katakuri ya. Katakuri nggak ada di sini. Dia nggak ada kan. Mungkin itu juga kali yang kayak di sini berarti Whole Cake Island dalam kondisi tidak terjaga berarti ya. Nah, apa yang terjadi di Whole Cake Island? Katakuri sendirian di sana. Gua rasa Blackbird bisa melakukan sesuatu nih di balik ini semua. Blackbird kan licik bro. Blackbird licik, cuma dia nggak bakalan ke situ sih, karena dia lebih ngincer untuk OTW ke Wano. Kalau menurut gue bisa jadi. Ya we'll see lah itu. Apa yang terjadi dengan Katakuri di Whole Cake Island? Ya lanjut. Nah di sini ada baru terlihat nih ya. Ya. Si Tobiropo ya. Tobiropo yang sebelumnya hanya siluet aja, ini mulai terlihat. Nah di sini Tobiropo membicarakan ini cukup jadi concern juga di pembicaraannya. Tiba-tiba ada yang bilang akan lebih baik jika Queen mati saja. Apa penyebabnya? Nah kayak ini dia bilang kan dia baru saja menyebut kita orang aneh. Padahal kan sebenarnya kan Queen ini hanya ya dia absen. Mereka cuma pengen absen aja. Biasa. Tapi di sini memang bisa jadi ini kode men dari Oda. Menurut gue sih ini kode bahwa Queen di sini akan tewas. Queen tewas men. Yakin gue. Yakin. Ini tewasnya sama siapa nih? Ya bisa jadi lagi perang terbunuh atau memang dari Tobiropo-nya sendiri atau dari staff yang lain, pokoknya Queen akan tewas. Atau Queen dia suka konsumsi obat jadi dia OD. Wah. Ya itulah sampai dibilang soalnya dibilang di sini ada yang bilang Queen akan mendadak mati. Nah menurut kalian siapa yang akan menjadi penggantinya? Terus dijawab juga, ada yang perempuan jawab, pasti kau kan. Ini maksudnya X-Drake ya, tapi X-Drake tidak tertarik. Iya, X-Drake tidak tertarik. Ya iyalah, dia kan kapten dari SWORD ya. Mata-matanya Mary. Matanya divisi SWORD ini kan divisi, tapi pemerintah gua rasa juga nggak tahu. Pemerintah dunia, karena ini emang misi rahasianya. Divisi rahasia dari Mary ini. Jadi bukan divisi rahasia sih, divisi itu memang ada gitu dan memang diakui juga, cuma dia tapi memang mungkin pemerintah dunia nggak tahu. Iya, kalau seandainya kan si divisi ini menjalankan misi sendiri. Ya, betul. Nah, di sini juga kan dia bilang ada yang bilang aku akan merasa lega jika kau mengundurkan diri, termasuk itu si Sasaki di PJW. Ya. Si
Pejiwan ya. Pejiwan. Nah, di sini kita dikasih lihat full tim. Lengkap. Ada yang namanya Uruti, ada Pejiwan, ada Husku. Siapanya siapa? Ada Black Maria, ada X Drake sama Sasaki nih. Sasaki ini yang pakai ini ya. Sasaki pakai bakiak. Pakai bakiak di sini lihat yang sebelumnya. Nah, di si Sasaki kita membahas dari mana? Dari kanan, dari kiri? Boleh dari kiri. Dari kiri. Oke, kita bahas dari kiri. Dari si Sasaki ini gue liatnya kalau dari perawakan dia sama kayak Shiryu, men. Shiryunya Blackbeard. Ya. Nah, itu dia. Nah, itu dari dia pakai jubahnya dia, pakai topinya dia, cara pakai topi dia, terus sama pakai bakiak. Dia udah samurai banget. Cuma di sini gue nggak lihat pedangnya dia di mana. Oke. Justru yang bawa pedang adalah si Hushu. Siapanya siapa? Siapanya siapa? Hushu ini bawa pedang, kemungkinan dia berarti akan melawan jagoan kita. Zoro sendiri pedang dari pedang, ya kan? Terus kalau untuk Black Maria nih besar sekali. Black Maria ini gede nih, dia perawakannya besar. Kemungkinan dia masih keturunan ini lah. Dia sama kayak anaknya Big Mom, Charlotte. Oke, terus ada Pejiwan ya udah ketahuan. Kita kelihatan nih sekarang, waktu itu kan terakhir kita lihat Pejiwan kan dengan perawakan gedenya ya, tuh. Perawakan ini, setengah. Saat ini udah ya, yang ini full manusianya, full mode humannya. Mode humannya ini. Nah, dari semua ini gua juga punya prediksinya. Apa tuh, men? Prediksi ini berhubungan dengan video yang sebelumnya yang lagi pada heboh ngomongin anak Kaido. Nah, di sini gua rasa salah satunya ada anak Kaido juga, men. Kenapa? Kasih tau gue. Jadi di sini ada yang nggak takut buat ngomongin Kaido bahwa Kaido itu bodoh atau bagaimana. Nah, si Uruti, men. Semuanya sampai kaget begitu Uruti ngomong Kaido itu bodoh atau bagaimana. Bukan kayak masalah keluarga, semua kaget. Langsung pada serentak. Jangan berani berkata seperti itu. Lihat, ketika semuanya takut dengan Kaido, Uruti masih berani bilang Kaido bodoh. Ya iyalah, anak Kaido. Gitu, men. Yakin gue. Yakin gue. Oke lah, tapi iya juga sih, bener sih. Ya kan? Bener ya. Sip. Itu dia review singkat cepat kali ini. Penuh dengan prediksi. betul. Prediksi gila dari dua staf wahara. Oke, berikutnya tonton terus video kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, terus tombol lonceng dibunyiin. Dan kita masih meminta untuk prediksi gila kalian-kalian nih yang punya prediksi gila, tulis di komen. Siapa tahu nanti kita tertarik buat ngajakin collab bareng. Betul. Oke, kita tunggu komennya, kita prediksi. Dan di sini kita sebagai staf Ohara, kita bikin kelas Ohara buat diskusi One Piece. Boleh. Mantap. Bisa. Kan? Thank you. Sampai jumpa lagi bersama kami staf Ohara. Bye. You. Aduh. Gimana? Anak Kaido ya? Ada Kaido. Anak Kaido ya? Cewek. Ya udahlah, fix gue anak Kaido nih, Uruti.